فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kita lanjutkan masih pada pembahasan pembatal-pembatal salat. Pembatal yang ke-8 yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, thaminan intiqadut taharah, batalnya taharah. Tidak bisa yang baca? Iqra. Nah, barakallahu fiikum. Perhatikan. Qala syarih wafaqahullahu ta'ala li'anna at-taharata syartun min syurutis salat fala tasihhu salatu illa biha. Alasan kenapa kok batalnya taharah menjadi pembatal salat, dikarenakan taharah itu kan syarat dari syarat-syarat salat, yang salat tidak akan sah kecuali dengannya. Dalilnya apa, Raka? Tayyib, ahsan. Hadis yang disebutkan setelahnya, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima salat salah seorang di antara kalian apabila berhadas sampai dia berwudu. Siapa sahabat hadis ini? Indak ya Fadil. Abi Hurairah rawahu Bukhari wa Muslim. Baik. Jelas Allah tidak akan menerima salat seseorang kalau tidak berwudu. Dan juga jelas dalam hadis ini apabila seorang berhadas, nah kalau belum berwudu maka tidak akan sah salatnya. Berarti ketika dia berhadas batallah salat seseorang, sebagaimana batalnya wudu dia maka berarti batallah salat dia. Ini jelas. Qala wa man shalla nasiyan al-wudu'a aw jahilan fa 'alaihi al-i'adah. Dan siapa saja yang salat dalam keadaan lupa wudunya, jadi dia salat lupa belum berwudu, sah tidak salatnya? Indahnya sakit? Tidak sah. Dan dia lupa kok, kan dia lupa, nggak sengaja. Salatnya sah tidak? Kalau kemarin kita membahas seorang yang bicara ketika sholat karena lupa, hukum sholatnya apa? Nah, kemudian seorang yang melenceng dari arah kiblah tapi karena tidak tahu atau karena lupa arah kiblah mana, hukum sholatnya apa? Arif, sah. Kemudian seorang yang lupa tiba-tiba tertawa, nah melamun tiba-tiba ketawa, apa hukum salatnya? Sah, karena lupa. Nah sekarang kenapa kok ketika dia lupa tidak berwudu salatnya tidak sah? Muhammad aja. Karena wudu merupakan syarat. Syarat kapan saja belum ada maka berarti apa? Tidak mungkin salat itu sah. Baik lupa ataupun sengaja tetap tidak sah. Lalu bedanya antara yang tidak lupa dengan yang sengaja apa? Abdurrahman.
Masa lupa dan tidak lupa tidak beda? Harus ada bedanya. Bedanya apa? Kalau dari sisi salatnya tidak sah, sama-sama tidak sah salatnya, ya kan? Terus bedanya apa? Orang yang lupa salat tidak berwudu dengan orang yang sengaja salat tidak berwudu. Nah, ya itu sama-sama tidak memenuhi syarat. Sekarang bedanya satunya lupa, satunya sengaja. Ya. Sekarang hukumnya ada perbedaan hukum antara keduanya dari sisi mana? Dari sisi dosa dan tiap. Nah, orang yang lupa tidak berdosa, tapi orang yang sengaja salat tanpa wudu ini dosa. Bahkan sampai sebagian fuqaha mengatakan apa? Kufur. Sengaja salat tanpa wudu. Nah, au jahilan fa alaihi ada, atau seorang yang salat dalam kondisi dia jahil, tidak tahu kalau syarat sahnya salat adalah wudu, langsung dia saja ikut. Mungkin seorang mu'allaf baru masuk Islam. Nah, loh, enggak basah, belum wudu, belum apa-apa langsung ikut salat. Iya, saya tidak tahu kalau harus wudu. Maka wajib mengulangi tidak dalam kondisi ini? Raihan wajib. Nah, dibimbing. Nah, salatnya tidak sah, harus diulangi. Berarti harus mengawali dengan wudu terlebih dahulu. Diajari wudu, kemudian baru salat. Baik, ini jelas. Dan batalnya taharah ini akhwan, yang membatalkan salat adalah ketika yakin. Nah, ketika yakin taharahnya batal. Apakah itu dengan keluar angin? Nah, atau karena apa? Karena keluar hadas, sudah enggak bisa ditahan, baik buang air kecil atau buang air besar. Dan biasa yang paling banyak iskal adalah apa? Masalah buang angin. Makanya ini juga terjadi di masa sahabat, di mana rajulun yukhayyalu fi batnihi syai'. Seseorang dihayalkan di perutnya ada sesuatu, dalam artian ini perutnya lagi tidak enak rasanya, jadi kayak kentut kayak enggak, kayak kentut kayak enggak. Maka Nabi SAW bimbingkan la yang sarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Jangan dia keluar dari salatnya sampai betul-betul yakin bahwasanya dia buang angin. Dan yakinnya tersebut Nabi SAW berikan contoh dengan apa? Perkara yang sangat jelas, yaitu sampai mendengar apa? Suara atau mencium bau. Ini kan tanda yang sangat jelas seorang kentut. Suaranya keluar atau baunya tersebar. Ya kan? Nah, tapi bukan maksudnya dia sudah merasa, betul-betul merasa kentut, tidak bau, tapi juga tidak ada suara, tapi kemudian aku kan belum dengar suara. Boleh tidak seperti ini, Hamzah? Tidak boleh. Karena kalau dia yakin memang sudah keluar kentut, keluar angin dari duburnya, maka apa? Batal salatnya. Karena maksud Nabi SAW la yang sarif hatta yasma'a sautan aw yajidarihan, maksudnya jangan engkau batalkan salatmu sampai engkau betul-betul yakin telah apa? Telah kentut. Yakin salatmu telah batal dengan buang angin. Nah, adapun adanya was-was, sebagian manusia itu kena penyakit was-was. Nah, jadi salatnya itu isinya was-was, kentut atau enggak, padahal enggak. Nah, karena memang juga diantara godaan syaitan untuk menggoda salat seseorang dengan ditiup-tiup duburnya, sehingga dingin-dingin mungkin kayak rasa-rasa kentut, padahal enggak kentut. Nah, maka harus betul-betul apa? Yakin. Kalau yakin kentut, maka dia keluar dari salatnya. Jangan sampai mengikuti was-was yang diserukan oleh syaitan. Qala wa kadzalika idza taraka al-musalli ruknan min arkanis shalah.
Demikian pula di antara pembatal salat yang ditambahkan di sini berarti apa? Apabila orang yang salat itu meninggalkan suatu rukun dari rukun-rukun salat. Nah, aw syaratan min syurutiha 'amidan li ghairi udrin, atau meninggalkan suatu syarat dari syarat-syarat salat dalam keadaan sengaja tanpa uzur. Aw taraka syai'an min wajibatiha bi ghairi udrin, atau juga meninggalkan sesuatu dari kewajiban-kewajiban salat tanpa uzur dengan sengaja berarti. Maka hukum salatnya apa? Lam tasihha salatuh, salatnya tidak sah. Berarti ini kalau kita mau pisahkan berarti apa? Pembatal yang ke 9, 10 dan 11. Pembatal yang ke 9 seorang yang meninggalkan rukun dari rukun-rukun salat dengan sengaja. Batal salatnya. Nah, malas aku mau rukuk. Nah, mau sujud 1 kali saja. Setelah itu cepat-cepat duduk tahiyat salam. Sah enggak salatnya? Enggak sah. Karena meninggalkan rukun dengan sengaja. Demikian pula meninggalkan syarat dengan sengaja dari syarat-syarat salat yang telah kita pelajari. Misalnya tadi istiqbalul qiblah. Demikian pula yang terkadang tidak disadari yaitu apa? Berdiri untuk sholat fardu. Hukumnya apa? Rukun. Berdiri untuk sholat fardu rukun. Kemudian dia lagi malas, kemudian mumpung dekat tiang akhirnya dia bersandar. Nah, dia berdirinya bersandar. Seandainya tiang ini bergeser maka dia ambruk. Nah, ini dobit betul-betul seorang apa? Bersandar. Maka salat orang ini hukumnya apa? Batal, tidak sah. Kenapa? Karena dia tidak berdiri. Nah, dia bersandar. Ini kalau salat fardu. Atau meninggalkan kewajiban. Ini pembatal yang keberapa berarti kalau disendirikan? Pembatal yang ke 11, ya kan? Meninggalkan rukun yang ke-9, meninggalkan syarat yang ke-10, meninggalkan kewajiban yang ke-11. Ikuti urutan di sini saja. Nah, saya meninggalkan kewajiban dari kewajiban-kewajiban salat. Contohnya apa? Zikri. Meninggalkan kewajiban salat. Kita harus bisa bedakan dalam salat ada syarat, ada rukun, ada kewajiban-kewajiban, ada sunnah-sunnah. Kalau contoh meninggalkan kewajiban-kewajiban salat dengan sengaja tanpa udzur, contohnya sengaja tidak membaca takbir intikal, batal. Kalau sengaja. Tapi kalau lupa, batal tidak? Abdullah, batal. Kalau lupa tidak batal, tapi wajib sujud sahwi karena meninggalkan kewajiban, wajib sujud sahwi. Atau meninggalkan zikir ketika rukuk, meninggalkan zikir ketika sujud dengan sengaja, maka batal salatnya. Baik. Kemudian juga ikhwan, yang ke-12 di antara pembatal dari pembatal salat yaitu apa? Menambahkan dengan sengaja gerakan-gerakan salat, apakah itu berupa berdiri, rukuk, duduk ataupun sujud. Seorang menambahkan rukuk 2 kali. Aku lagi semangat rukuknya mau 2 kali. Batal tidak salatnya? Batal. Ya, menambahkan gerakan salat. Nah, lagi semangat pengen salat subuh 3 rakaat. Batal tidak jadinya? Batal karena menambahkan gerakan salat dengan sengaja berupa berdiri, rukuk, sujud ataupun duduk. Baik.
Ini pembahasan tentang pembatal salat. Kemudian sebagai tambahan akhwan, di sana ada beberapa hal yang datang larangan dilakukan di dalam salat, tapi ketika seorang melanggarnya tidak sampai membatalkan salatnya. Dan larangan tersebut ada yang sifatnya haram, ada yang sifatnya makruh. Yang pertama, dari hal-hal yang dilarang di dalam salat yang sifatnya haram, yaitu al-ikhtisar fi shalah, yaitu berkacak pinggang ketika salat. Bagaimana berkacak pinggang? Bahasa Jawanya malang kerik. Tahu malang kerik? Berkacak pinggang tahu? Gimana? Baik. Nah, tahu Sakif? Baik. Ini bahasa Arabnya apa? Al-ikhtisar. Yaitu meletakkan apa? An yada'al musalli yadahu ala khasiratih. Orang yang salat meletakkan tangannya di khasirah, di apa ini? Di pinggangnya. Ini hukumnya haram ketika salat. Sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yusalli ar-rajulu muhtasiran. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang salat dalam kondisi berkacak pinggang. Hadis muttafaqun alaih. Dan jumhur ulama akhwan memang condong bahwasanya itu sekedar makruh. Tapi kalau kita perhatikan larangannya ini larangan yang sifatnya haram. Dan itu yang dirajihkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Nah, ketika seorang laki-laki dilihat oleh Abdullah bin Umar salat berkacak pinggang, letaknya apa? Meletakkan tangan di pinggangnya. Maka dikatakan oleh Abdullah bin Umar, hadza huwa as-salibu fis shalah. Nah, ini adalah salib dalam salat. Faqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yanha anhu, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu melarangnya. Dan ini penegasan menunjukkan bukan hanya sekedar makruh tapi haram. Nah, kalau seorang melakukannya dalam salat, kita katakan salatnya sah tapi dia berdosa dengan perbuatannya tersebut. Paham? Kemudian yang kedua, memandang ke atas, ke arah langit ketika salat. Raf'ul basar ila sama. Ketika salat dia mendongakkan kepalanya, memandang ke arah atas. Ini hukumnya apa? Hamzah? Haram. Baik. Dan lagi-lagi dalam masalah yang jumhur hanya berpandangan makruh, dan ini pendapat yang lemah. Kenapa? Karena Nabi jelas memberikan ancaman dalam hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. La yantahiyanna aqwamun an raf'ihim absarahum inda du'a fi shalah ila sama aw la tukhafan aw la tafanna absaruhum. Betul-betul kaum itu berhenti dari mendongakkan kepala-kepala atau pandangan-pandangan mereka ke atas ketika berdoa di saat salat. Atau kalau tidak mau berhenti, maka pandangan-pandangan mereka itu akan tersambar, yaitu akan dijadikan buta, akan dihilangkan pandangan mereka. Ya. Ini ancamannya. Kalau seorang nekat misalnya coba-coba, jangan coba-coba akan menentang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini diancam. Kaum itu berhenti dari mendongakkan kepala-kepala mereka ke arah langit ketika salat, atau kalau tidak, betul-betul pandangan-pandangan mereka akan disambar, itu dihilangkan. Wal'iyadzubillah.
Dan merajihkan tentang keharamannya Imam Asy-Syaukani dan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahumullahu taala ajma'in. Hal yang ketiga yang diharamkan dilakukan ketika salat yaitu al-busaq jihatal qiblah aw an yamini. Meludah ke arah kiblat atau meludah ke sisi kanan ketika salat. Ini haram. Sebagaimana datang dalam hadits Jabir radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, inna ahadakum idza qama yusalli fa inna Allah tabaraka wa ta'ala qibala wajhi fala yabsuqanna qibala wajhi wala an yamini. Sungguhnya salah seorang di antara kalian apabila berdiri salat, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala di depannya. Dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sekali-kali dia meludah ke arah depan dan jangan pula meludah ke sisi kanannya. Berarti ini larangan karena apa? Fala yabsuqanna menunjukkan haramnya. Baik, dan keharaman ini akan meludah ke arah kiblat itu yang rajih haram ketika salat saja. Adapun di luar salat maka tidak ada keharaman. Nah, kenapa? Karena kita tidak mendapati dalil yang sharih yang melarang demikian. Adapun riwayat-riwayat yang mutlak menunjukkan larangan meludah ke arah kiblat maksudnya adalah ketika salat. Kenapa? Riwayat mutlak dibawa kepada riwayat muqayyad. Demikian pula meludah ke sisi kanan. Ini terjadi khilaf apakah meludah ke sisi kanan kita itu juga dilarang di luar salat atau tidak. Nah, tapi nas yang sharih dalam hadis ini yaitu larangan idza qama yusalli, ketika seorang berdiri salat. Nah, maka riwayat-riwayat yang mutlak dibawa pada kondisi ini wallahu taala alam. Cuman untuk masalah meludah ke sisi kanan, ikhwan, datang athar dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, demikian pula dari Abu Hurairah bahwasanya keduanya membawa kepada kondisi yang umum, maka hati-hati. Baik, untuk seorang hati-hati, jangan apa? Jangan meludah ke sisi kanannya. Baik, asar yang sahih bukan dari sahabinya, yaitu dari Abdullah bin Mas'ud. Baik, asar dari Abdullah bin Mas'ud. Beliau berpandangan tentang makruhnya hal tersebut, dan makruh yang dinisbahkan kepada sahabi mengarah kepada keharaman. Demikian pula Mu'adz bin Jabal. Ini dua sahabi yang dengan sanad sahih berpandangan tetap dilarang meludah ke sisi kanan walaupun di luar salat. Taib, dengan apa? Dengan alasan datang riwayat pada hadits Abi Hurairah, illah fa inna an yaminihi malakan. Kenapa kok dilarang meludah ke sisi kanan? Karena di sisi kanannya ada malaikat. Taib. Dan juga dalam hadits Hudzaifah, fa inna katibal hasanati an yamini. Karena sungguhnya penulis amalan-amalan kebaikan ada di sisi kanannya. Ini mauquf dari Hudzaifah. Nah, baik. Cuman untuk mengatakan ini haram di luar salat, akhwan, wallahu taala alam. Nah, dengan riwayat tadi belum kuat. Makanya Imam Bukhari rahimahullahu taala memberikan bab la yabsuq an yaminihi fis shalah. Nah, bahwasanya larangan dibawa pada kondisi ketika salat. Nah, maka itu yang haram. Adapun di luar salat maka
sebagai bentuk kehati-hatian, nah maka jauhi meludah ke sisi kanan, tapi meludahlah ke sisi kiri. Sebagaimana juga bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kelanjutan hadis Jabir tadi, wal yabsuq an yasarihi tahta rijlihi yusra. Maka meludahlah ke sisi kirinya di bawah kaki kirinya. Ini kalau ketika salat kok ada mau meludah, maka pilihannya apa? Meludah ke sisi kiri di bawah kaki kiri. Nah, tapi ini ketika di luar masjid. Adapun apabila di dalam masjid, ketika seorang terdorong untuk meludah batuk atau yang lainnya, fa in ajlat bihi badiratun falyakul bi thawbihi hakadha. Jika kok memang tiba-tiba muncul keinginan untuk meludah tidak bisa ditahan, maka lakukan dengan pakaiannya seperti ini, yaitu dengan bagian ujung imamahnya atau apa dia ludahkan di situ, kemudian digosok-gosokkan. Nah, pakai mudahnya kayak apa? Sapu tangan, meludah situ baru kalau kain digosok kan nggak kelihatan terlalu nempel ya kan? Paham? Kalau nggak digosok kan kelihatan hijau atau kuning, jijik. Tapi kalau diginikan, nah ini apa terserap di situ. Itu kalau di imamah atau yang lain. Cuman pada zaman sekarang mudah dengan adanya tisu. Ketika seorang mungkin batuk atau pilek hendaknya menyediakannya, sehingga ketika sholat kok tiba-tiba ada dorongan untuk buang ludah, buang air liur, maka dia meludah di tisunya. Baik. Dan bagus untuk memeringkan sedikit ke sisi kiri, tidak ke arah depan ketika meludah. Baik. Berarti ini masalah meludah, kawan. Meludah ke arah kiblah dan meludah ke sisi kanan, hukumnya apa? Inda Khuzaimah haram. Keharamannya khusus ketika salat atau di luar salat juga? Khusus ketika salat. Apakah membatalkan salat jika melakukannya? Zaid? Tidak membatalkan salat. Terus dia apa? Berdosa. Dan otomatis akhwan, ketika seorang melakukan suatu keharaman di dalam salat, walaupun tidak membatalkan salat, ini berpengaruh pada kesempurnaan salat, ya, mengurangi nilai apa? Nilai salatnya. Baik. Ini tiga hal yang datang dalil tentang keharamannya. Kemudian beberapa hal yang lain datang larangan tapi sifatnya makruh, yaitu seperti menoleh tanpa hajat, menoleh kepala dengan menolehkan menggunakan lehernya saja. Ini makruh di sisi jumhurul ulama. Ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang menoleh dalam salat, Nabi menjawab, huwa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitan min salatil abdi. Itu adalah curian syaitan dari salat seseorang hamba. Ya, curian yang dilakukan oleh syaitan. Ya, syaitan ingin mencuri kesempurnaan salat kita. Diganggu agar toleh sana, toleh sini. Ada suara sedikit dia menoleh. Nah, ini menoleh tanpa hajah hukumnya makruh di sisi jumhur. Tapi kalau menoleh sampai dengan badannya, bagaimana hukum salatnya? Ini bukan menoleh lagi namanya. Kalau noleh kan cuma kepala tok ya. Kalau dengan badan sampai badannya bergeser dari arah kiblah, hukum salatnya bagaimana, Khadir? Batal. Baik. Kemudian menoleh karena suatu hajat. Ini hukumnya apa, Jabir? Yang makruh tadi menoleh karena tanpa hajat. Kalau menoleh dengan hajat, hukumnya apa? Boleh, mubah. Tayyib, mubah. Misalnya apa? Menoleh, adanya hajat untuk menoleh. Bikin contoh, Apa? Apa contoh menoleh karena ada suatu hajat? Apa?
ada bayi di sampingnya nangis, atau tiba-tiba ada grubiah, suara orang jatuh situ misalnya, ada suara benturan, dia noleh. Apa ini yang terjadi? Itu mubah, boleh. Baik. Kemudian yang makruh juga bermain-main dengan atau memandang kepada sesuatu yang melalaikan, memandang sesuatu yang melalaikan, seperti ukir-ukiran di sajadah atau ukir-ukiran di depan masjid. Ini hukumnya makruh, menghilangkan kekhusyuan. Bagaimana dalam hadits Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat memakai gamis padanya ada garis-garis. Naam, maka Nabi mengatakan syaghalatni a'lamu hadhihi idhabu biha ila Abi Jaham wa'tuni bi ambijaniyah bi ambijanihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan telah menyibukkanku gambar garis-garis atau ukiran pada pakaian ini. Maka Nabi kemudian menyuruh untuk pakaian tersebut ditukar. Nah, menunjukkan itu sesuatu yang dibenci, tapi tidak sampai tingkatan haram. Yang ketiga dari hal yang makruh yaitu menggerakkan tangan untuk meratakan tempat sujud atau meratakan pasir ketika sujud, meratakan tempat dia salat ketika salat. Bagaimana dalam hadits Mu'aqib, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi ar-rajuli yusawwi at-turaba haitsu yasjud. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada seorang laki-laki yang meratakan pasir ketika dia mau sujud. Dipersiapkan dulu biar halus. Maka Nabi mengatakan in kunta fa'ilan fawahidah, jika kamu mau melakukan itu karena butuh mungkin tempatnya enggak karuan, nanti sujud sakit, maka jika engkau mau melakukannya maka lakukan sekali saja. Kita misalnya depannya ada pasir-pasir, kalau ada pasir kemudian kita sujudnya di keramik kan sakit, ya kan? Kemudian dia ratakan, dia buang. Ini kalau mau melakukan sekali saja, sekali seret sudah. Adapun tidak ada hajah, tidak ada kebutuhan kemudian dia tepuk-tepuk itu saja, bergerak-gerak juga tangannya dengan pakaian dan seterusnya, ini makruh. Tapi kalau sampai geraknya banyak keluar dari hay'ah salat, kembali ke pembatal salat yang berupa abad, yang beruntun, berbuat sia-sia, gerakan-gerakan yang sia-sia yang berturut-turut. Juga yang dimakruhkan menurut jumhur ulama yaitu melinting lengan baju atau mengucir kepala bagi laki-laki ketika sholat. Hal ini sebagaimana datang dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan umirtu an asjuda ala sab'ah wala akuffa sya'ran wala thawbah. Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota sujud, dan untuk aku tidak menahan, yaitu tidak mengucir rambut, tidak pula melinting baju. Baik. Maka dua hal ini datang larangan, cuman kita tidak mendapati dari ulama kita yang secara tegas mengatakan haramnya. Mereka menisbahkan kepada jumhur bahwasanya hukumnya makruh. Perkara itu dilarang, tapi dia kepada karahah. Cuman
Nah, dijauhi ya kawan. Jangan sampai seorang kemudian meremehkannya. Nah, yaitu apa? Melinting baju. Nah, terutama biasa yang terkadang tidak sadar apa? Lengan baju panjang atau baru wudu lengan baju. Baik. Ketika ingat, nah segera untuk dilepas. Mungkin tadi terburu-buru, kemudian tidak ingat untuk mengembalikan, maka ketika ingat, walaupun di salat segera kembalikan ke posisi awal, tidak dilinting. Baik. Lalu bagaimana kalau melinting celana seorang yang isbal, kemudian dilinting, ketika mau sholat dia linting. Nah, dia memilih membiarkan celananya dalam kondisi isbal atau dia melinting agar tidak isbal. Indaki Abdurrahman Riau. Nah, dia linting. Kenapa? Karena melinting ketika itu berarti apa? Sesuatu yang sifatnya wajib. Karena kalau tidak terjatuh dalam keharaman isbal, yaitu melebihi mata kakinya. Maka harus dilinting agar apa? Di atas mata kaki. Kemudian setelah itu bawa ke tukang jahit untuk apa? Dipotong. Agar tidak salatnya lintingan terus. Baik. Ini beberapa kemakruhan. Juga yang dimakruhkan adalah salat ketika makanan dihadirkan dalam keadaan dia ingin untuk makan, dan juga salat dalam kondisi menahan dua hadas, menahan kencing atau menahan kentut atau menahan ingin buang air besar. Ini hukumnya makruh. La salata bi hadratit ta'am wala wa huwa yudafi'uhul akhbathan. Kecuali kalau sampai tidak tumaknina, dia cuman apa? Saking kebeletnya dia goyang-goyang aja, ini enggak tumaknina. Maka dalam kondisi ini tingkatan apa? Bapak membatalkan salat. Kalau sudah tidak ada tumaknina, cuman goyang-goyang saja karena saking kebeletnya, apalagi tangannya aja megangi, tapi dia ingin keluar takut misalnya. Nah, ini salatnya batal. Iya. Ini ditambahkan dari hal-hal yang dilarang di dalam salat tapi tidak membatalkan salat. Iya. Kemudian juga terluputkan dari pembatal salat akhwan yang di luar apa? Di luar perbuatan orang yang salat. Jadi tambahkan pembatal salat yang keberapa? Ke-14. Apa? Pembatal salat yang ke-13. Baik. Pembatal salat yang ke-13 yaitu apa? Pembatal salat dikarenakan lewat di depannya salah satu dari tiga hal. Wanita yang sudah balik, atau keledai, atau anjing hitam. Ini batal salat yang apa? Yang di luar dari perbuatan orang yang salat itu sendiri. Nah, kapan saja kok kita salat di hadapan kita lewat wanita yang sudah balik. Wanita yang sudah balik lewat. Mungkin suami salat lewat di depannya istrinya, maka batal salatnya. Nah, baik. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza qama ahadukum yusalli fa innahu yasturuhu idza kana baina yadayhi mithlu akhiratir rahl. Fa idza lam yakun baina yadayhi mithlu akhiratir rahl fa innahu yaqta'u salatahu al-himaru wal mar'atu wal kalbul aswad." Pembahasan sutrah dulu. Kalau depannya tidak ada sutrah, maka salatnya batal ketika lewat keledai dan wanita yang sudah balik atau anjing hitam. Nah, barakallahu fikum. Ini ditambahkan. Naktahi bihadza walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la